perkenalkan saya Hari Rajasa di share slide-nya saja. Jelaskan dulu. Saya akan membawa ini. Sebentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara traffic ya. Ini kurikulum vitae saya. Ini perkenalkan, saya Hari Rajasa. Saya sebagai CEO dari Hari Software. Jadi perusahaan saya itu bidang jasa juga sama, jasa istilahnya jasa pembuatan program, software, website, dan lain-lain. Saya juga sebagai founder marketplace jajanan KPMBK. Jadi saya bikin startup sendiri di Play Store. Terus saya juga sebagai dosen Applikom dan statistik di STAFI. Jadi saya juga kerja di koordinator TK Kementerian Sosial. Terus ini saya juga ada beberapa prestasi dari saya. Ini mungkin tahun yang kemarin, tahun 2018 ini saya menang dari Dinas Sosial Jawa Timur, jadi pendamping, jadi istilahnya pemberdayaan pemberdayaan untuk keluarga kurang mampu tapi melalui website. Untuk 2021 ini saya membuat software, membuat startup sendiri di Play Store, namanya jajanan KPMTK. Saya akan membahas tentang materi workshop saya hari ini. Ini mungkin saya lebih banyak ke teknisnya ya, cara membangun traffic via status Facebook, fanpage, IG, daftar Google Search Console, terus daftar Google AdSense, rahasia terima Google AdSense, aturan tidak dependent dari Google AdSense. Jadi kenapa sih kita belajar masalah traffic? Traffic itu penting ya. Jadi untuk menjaring pengunjung, untuk melihat produk kita butuh traffic. Nanti ada langkah-langkahnya. Ini kita belajar tentang Facebook ya. Facebook is fanpage dan Instagram. Nah ini aturannya. Jadi kalau kita mau usaha melalui Facebook, katakan kita ingin meningkatkan traffic, katakan ini kita ngomong aset digitalnya pakai website ya. Ini aset digital kita memiliki syaratnya, kita punya usaha, istilahnya khususnya untuk produk baru, kita harus punya website atau domain dan hosting. Jadi istilahnya itu kita disarankan harus punya website. Mas, kalau semuanya saya enggak, ini Mas, istilahnya saya belum paham tentang website, cara membuatnya gimana. Nanti ada mungkin kita bikin yang sederhana dulu, pakai landing page, pakai WordPress aja, wordpress.com. Terus untuk hal-hal yang harus dilakukan, ini kalau kita istilahnya untuk meningkatkan traffic di Facebook, kalau kita punya website, itu kita boleh promosi tentang produknya kita, tapi jangan terlalu sering istilahnya diposting. Jadi kita buat status dikit-dikit tentang usahanya kita di Facebook. Jangan, jadi kasih waktu. Nanti kalau enggak gitu, nanti kita dianggap spam. Jadi istilahnya nanti takutnya kontennya kita tambah diblokir. Seperti dari Facebook khususnya. Terus yang kedua, kita gunakan copywriting yang menarik. Jadi bisa copywriting ada yang namanya istilahnya ada yang soft selling sama hard selling. Kita ikutan aja, kita memilih yang mana. Jadi katakan buat kalimat yang menarik, katakan calon. Jadi untuk tujuannya itu calon pengunjung, untuk menjadi pengunjung kita harus bikin sesuatu yang menarik, misalnya dengan copywriting tadi. Contohnya promo Maret, diskon up to sampai 70% untuk setiap pembelian jilbab di Azhara Fashion. Share ke teman atau ke publik. Tapi intinya jangan terlalu sering ya. Katakan seminggu, intensitasnya mungkin seminggu 3 kali. Jangan setiap hari posting setiap hari, jangan ya. Nanti dianggap spam seperti itu. Terus yang kedua, ini via fanpage. Kalau Anda belum tahu fanpage, jadi fanpage itu adalah komunitas pengunjung yang tertarik dari produk kita. Jadi alasannya kenapa sih kita harus membuat fanpage atau istilahnya itu komunitas untuk produk kita? Karena
Karena semua katakan pemasaran digital, kalau khususnya di Facebook, itu untuk promosi iklan, itu semua menggunakan fanpage ya. Jadi yang fanpage ini yang kita harus maintenance, kita harus apa ya? Harus olah jenis data yang follow berapa, terus yang komen berapa, seperti itu. Nah, di dalam fanpage kita tidak boleh hanya menjelaskan produk aja, kita promosi aja, kita promosi di fanpage jangan terlalu gitu, tapi kasihkan ini istilahnya itu libatkan pengunjung juga. Contohnya kita buat live atau diskusi bareng atau memberikan giveaway, voucher gratis, promo diskon, itu gratis, ya seperti itu. Terus dalam membuat fanpage itu lengkapi data yang lengkap ya. Ini penting, kelihatannya tidak. Kelihatannya orang kadang-kadang males, Mas, aku kadang-kadang tuh orang males ini males ngisi data. Itu paling data itu pribadi, yang ini data untuk detailnya usaha kita itu wajib ditampilkan ya. Katakan contohnya nama halamannya, kategorinya, foto profil, foto sampul, tambahkan keterangan, situs, website, lokasi, jam kerja, sama nomor telepon. Mas, aku usahanya bentuk jasa, tidak apa-apa. Jasa, baik jasa, terus produk, barang atau jasa, itu kalau kita ingin beriklan, istilahnya untuk meningkatkan traffic ya. Secara nggak langsung, ketika orang ada kunjungan di fanpage dan mengklik halaman website kita, traffic itu masuk langsung ke Google, ke pencarian itu akan meningkatkan traffic, kayak istilahnya backlink-nya seperti itu. Ini saya ambil contoh ya. Ini tak ambil contohnya ini dilihat ini fanpage, ini contohnya fanpage. Kita mau promosi, nah ini sama. Kita tinggal aja kita di dalam fanpage, di dalam fanpage, udah kelihatan ya. Di dalam fanpage kita jelaskan detail produknya kita, terus keunggulan produknya kita, terus kita arahkan ke webnya kita. Ya bikin copywriting ya sesuai dengan produknya kita. Tadi kan mungkin Mbak Lauren kan sudah menjelaskan gimana cara membuat ini copywriting yang bagus. Tapi tetap ya, kalau ini meningkatkan traffic dari istilahnya aset digital kita, karena kita aset digital kan contohnya kan punya website ya, kita arahkan aja di promo di sini. Terus Mas, kayak gimana sih Mas cara kita mau beriklan di Facebook? Kita tinggal arahkan aja, katakan tinggal di ini. Oh ya, ini juga penting. Selain Facebook, jadi selain kita punya Facebook, juga pastikan kita punya Instagram ya, dan terhubung dari Facebook dengan Instagram itu terhubung. Ini teman-teman bisa lihat. Ini informasi umum dari Instagram. Nah ini jadi ini kan ada Instagram. Terus kalau kita mau pakai Facebook Ads, nanti kita tinggal lihat di sini. Nah, contoh. Ya di sini kita bisa lihat. Kita tujuannya mau beriklan itu tujuannya untuk mempopulerkan dari websitenya kita atau dari kontennya kita, itu tujuannya apa? Kalau untuk lalu lintas ini untuk meningkatkan traffic, jadi istilahnya nanti memang kita harus tahu target marketnya kita dari istilahnya dari usia berapa sampai berapa, terus yang kita jual itu pria atau wanita, terus apa istilahnya, terus kotanya itu kota mana aja, itu bisa di target marketnya ini dari Facebook Ads ini. Nah ini nanti ada lalu lintas ini untuk menang traffic. Kalau interaksi ini kebanyakan itu hanya dia tuh jadi orang banyak pengunjung, banyak yang share, banyak yang like atau banyak yang gitu. Tapi nggak ada pendapatan. Tapi memang dia tujuannya untuk ini target marketnya memang dia tujuannya kampanyenya dari Facebook ini memang untuk hanya share. Jadi istilahnya untuk meningkatkan istilahnya promosi, jadi istilahnya membuat terkenal seperti itu. Kalau konversi ini untuk penjualan. Jadi istilahnya kalau kita mau benar-benar mau target marketnya itu penjualan sini. Terus kalau masih bingung Mas ini biayanya berapa kalau di Facebook Ads? Di sini bisa ada di pengaturan pembayaran juga ada kelihatan. Nanti mau punya uang 50.000 tok bisa. Ini berapa bisa semuanya gitu. Ini saya presentasi aja contohnya aja. Kita kembali ke materinya aja. Jadi kita lanjutkan ke fanpage-nya tadi. Jadi itu memang data dari pribadi dari usaha kita memang harus ditampilkan ya. Istilahnya itu biar orang paham dan menumbuhkan kepercayaan, trust.
dari konsumen kita mau beli produk kita atau jasa kita, mau pakai jasa kita harus percaya dulu. Orang tuh harus percaya, oh ya, lengkap datanya, mudah dicari tadi seperti itu, mudah di-share seperti itu. Selain fanpage, ini contoh fanpage-nya tadi itu. Di dalam fanpage kita jangan hanya menjelaskan produknya kita aja, tapi tujuannya apa, keunggulannya apa dari produk kita. Terus alamat webnya kita apa, bikin copywriting yang menarik, seperti itu. Nah ini meningkatkan traffic dengan Instagram. Nah ini ada beberapa metodenya. Sini kita contohnya kita punya usaha sendiri Instagram, katakan Azara Fashion. Kita harus merapikan ya, rapikan profil username, view link webnya. Jadi istilahnya harus benar-benar ditampilkan. Buat konten yang rutin, jadi istilahnya promonya engage follower ya. Jadi jangan hanya kita posting aja, tapi kita harus melibatkan dari pengunjung atau calon pengunjung yang melihat Instagram kita. Terus kita pakai optimasi hashtag seperti ini. Ini contohnya ini ya, oke. Ada toolnya www.all-hashtag.com. Nah, ini terus gunakan teknik follow dan unfollow. Jadi istilahnya mencari akun dengan follower yang banyak, kan mungkin kadang-kadang pernah lihat ya. Orang ada yang punya produk tapi senangnya itu di komunitas, katakan di apa ya istilahnya itu yang trending gitu, kita bikin komen. Nah, tapi produknya itu atau produk A kosmetik, kita trending di ini untuk cobain program ini remake. Jadi istilahnya cobain produk kita, membuat wajah semakin bersinar seperti itu. Pak Itu jangan, Ari, jadi istilahnya ketika ada ya halo Pak, halo mohon maaf, iya boleh Bu. ini untuk tampilannya slideshow, Pak, biar lebih besar, lebih jelas Oh untuk oh peserta oh sorry melihatnya. sebentar. Ya. Terima kasih, Oh ya, Bapak. Mari. oh ya sebentar. Sudah, ini tampil nggak? Sudah, Pak. Terima kasih, Bapak. Sudah nampil ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini di triple ini saya praktekkan aja ya. Contoh saya praktekkan aja, sambil di sini. Saya mungkin banyak di prakteknya. Di banyak ini metode di HSL. Sebentar, ini mau jadi gini aja, ntar tak buatin aja di nanti dicoba aja ini kebetulan. Pokoknya tabnya saya banyak nih. Nah, ini contohnya ya, ini Ya, di Pak. Instagramnya, ini profil Instagram. Jadi jangan lupa kalau kita usaha itu lengkapi data view datanya dari Instagramnya kita. Dari namanya, username, websitenya, biografinya, emailnya, nomor telepon, terus kita usahanya itu bidang apa, itu laki atau perempuan, seperti itu. Terus ini di apa produknya, ini keunggulan produknya tadi sama seperti tadi. Terus jangan lupa di hashtagnya ya, tadi hashtagnya gitu dengan ini tadi yang pakai whole hashtag tadi itu. Dan di all hashtag ini kita tinggal klik aja kita produknya apa, karena kita panggil jilbab. Kita panggil ini tadi dari ini contohnya tadi kita ini kita katakan produknya kita jilbab, kita mau jualan jilbab, tinggal aja dicari di hashtagnya ini, ketika aja jilbab tinggal di generate, nanti kita akan muncul banyak hashtag ya. Ini yang tapi kita harus filter dulu yang kira-kira sesuai apa, kita buat iklan di Instagram tadi sesuai dengan hashtagnya tadi, seperti itu. Terus ini itu tadi internet. Sekarang ke Google Search Console ya, mendaftar ke Google Search Console. Jadi kalau kita punya website, apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan ini apa istilahnya itu, kalau kita website biasanya kan banyak halaman. Istilahnya kita banyak halaman, kita harus daftarin. Jadi setiap halaman itu didaftarin ke Google. Itu melalui caranya dengan Google Search Console.
Inilah. Oh, ini. Ini langkahnya yang harus dipahami. Google Search Console ini daftarnya di searchgoogle.com/search-console. Pertama, kita harus miliki website dulu yang domain dan hostingnya berbayar ya. Kalau kita domain sama hostingnya itu yang gratisan bisa nggak? Katakan wordpress.com, wordpress.com yang biasanya belakangnya wordpress.com itu nggak bisa ya. Karena Google itu jadi gini, jadi Google itu butuh memverifikasi apakah beneran tuh websitenya kita atau bukan. Kita butuh itu seperti itu. Jadi persiapannya kita harus punya domain, hosting. Kedua, kita pendaftaran dan verifikasi kepemilikan websitenya. Yang ketiga, pengindekan halaman ke website, terus buat sitemap. Seperti itu. Ini cara pendaftarannya. Buka di Google Search Console. Ini tinggal masukkan nama websitenya kita. Ini contohnya saya ambil digitalmediasurabaya.com. Nah, ini pengindekan ya. Jadi ini Google setelah diverifikasi ini Google setelah kita daftar masukkan nama website, kita diminta Google ini untuk mengupload HTML-nya ya. Jadi istilahnya mengupload ini beneran punya kita atau enggak di dalamnya hostingnya kita. Jadi seperti itu. Buka ke hostingnya kita, tinggal upload filenya dari HTML tadi. Kalau sudah ini nanti tinggal diklik verifikasi, baru nanti setelah itu bisa buka ke Google Search Console. Saya buka. Metodenya banyak. Google Search Console. Nah, ini Google Search Console nih. Ini tampilannya Google Search Console. Katakan saya mau ini apa istilahnya mau mendaftarkan halaman. Contohnya ini saya mau mendaftarkan halaman ini. Mengambil datanya dari Google. Oh, ternyata belum diindeks. Nah, tinggal aja diklik uji URL aktif. Uji URL-nya aktif, nanti ditunggu dulu. Ini praktiknya seperti ini ya. Nanti dicoba aja. Yang penting daftar dulu. Nanti dicoba. Kalau sudah punya web, jadi istilahnya ini. Ini memang tergantung dari koneksi internetnya sih, lama enggaknya. Kalau sudah tentang hijau, ini berarti sudah didaftarkan halaman seperti itu. Itu prakteknya ya. Seperti itu. Terus, kembali ke materi dulu. Ini verifikasi, ini tadi pendaftarannya ya, ini tadi tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau daftarin, tinggal masukkan aja alamat websitenya kita, tinggal kita daftarin biar untuk diindeks. Nah, ini tadi seperti tadi prosesnya. Nah, kita masukkan ini ya. Kalau semuanya kita tidak muncul URL tidak ada di Google, berarti istilahnya halaman kita belum diindeks Google. Untuk biar diindeks, tadi kita klik uji URL aktif. Nah, ini kalau sudah tentang hijau, ini berarti sudah. Google Search Console tujuannya bukan hanya mengupload dari indeks halaman ya, tapi dia juga mengupload sitemap ya. Jadi gini, website itu punya namanya sitemap. Sitemap itu istilahnya itu Google langsung, jadi gini, Google itu langsung indeks. Jadi istilahnya Google itu langsung baca halaman website kita itu dari sitemap-nya ya. Jadi sitemap itu istilahnya itu kayak buku petunjuk, apa ya istilahnya itu ya. Halamannya itu loh, apa istilahnya itu. Jadi contohnya ini. Mas, aku memang sitemap itu sendiri buatnya pakai bahasa pemrogram, pakai XML. Tapi kalau Mas saya orang awam, Mas nggak bisa bikin XML. Buka aja websitenya ini, xml-sitemap.com. Tinggal kita upload aja nama websitenya kita. Upload, nah jadi tadi. Jadi tinggal masuk ke webnya ini, tinggal diklik ini, masukkan nama websitenya kita, tinggal upload yang hasilnya dari
toolnya tadi itu xml-sitemap.com tadi itu tinggal diupload di hostingnya kita. Nanti dari upload hosting kita baru kita masukkan di Search Console, masukkan di Google Search Console, kita daftarin petanya tadi yang hasilnya dari Search Map itu. Jadi seperti itu. Bentar nih, saya contohkan praktiknya juga aja. Ini nanti di peta situs. Nah ini katakan kalau sudah punya setup ini seperti ini. Nah, ini setup XML. Jadi downloadnya kita buka di XML tadi itu, di halaman webnya tadi itu. Masalahnya tabnya banyak ini di scrolling ini. Nah ini webnya, ini webnya. Ini webnya dari kalau kita punya istilahnya punya website itu wajib ya. Jadi kita wajib daftarin ke Google Search Console. Nah, di Google Search Console tadi kan butuhnya kita mau jadi daftarin setiap halaman dari websitenya kita. Kedua kita harus daftarin sitemap-nya tadi itu. Soalnya Google langsung akan membaca sitemap-nya tadi. Seperti itu, tinggal masukkan aja nama halaman websitenya seperti ini, tinggal di start aja, tinggal ditunggu prosesnya, nanti dia akan. Ini tergantung Mas kok lama, ini tergantung dari koneksinya. Seperti itu. Ini tunggu sebentar. Ini namanya crawling ya. Jadi crawling itu istilahnya itu setiap halaman dibaca. Setiap halaman dibaca. Nah, ini kebetulan websitenya nih, contohnya digital media Surabaya. Nah, nanti ketika ini di scan ada berapa halaman di sini. Ini antriannya ada 26, ada 27 halaman. Setelah 27 halaman, tinggal di view hasilnya, view sitemap-nya. Nah, ini tinggal di download aja sitemap. Upload ke hostingnya kita. Seperti itu. Kembali lagi ke materi ya. Itu menjadi jadi banyak di prakteknya ya. Ini kalau sudah berhasil di sitemap-nya kita sudah daftarin. Nah, sekarang ini yang materi yang ketiga, nggak terasa cepat. Ya, ini daftar Google AdSense. Jadi istilahnya, Mas, aku pengen dapat uang dari Google. Ini kan mungkin banyak yang pengen ya. Pengen cari dapat uang dari Google. Pengen kan kebanyakan itu ada yang dari. Jadi gini, Google bisa dapat ini. Google itu akan membayar kita apabila ada iklan yang ditayangkan di website kita atau di YouTube biasanya seperti itu. Mas, ini jangan saya ambil contoh di blog ya, di blog pakai WordPress. Mas, maaf. Oh, sorry. Sebentar. Oh ya, sebentar. Oh, bisa enggak ya? Ini. Ini cara mendaftar. Ini sudah bisa diikuti. Ini cara mendaftar. Ini mendaftar Google AdSense. Ini Google AdSense. Ini cara mendapatkan uang dari Google ya. Ini contohnya ini banyak orang yang istilahnya ya baik mahasiswa atau ya orang kantoran atau apapun ya bisa. Kalau ingin dapat uang dari Google juga bisa. Tapi gini ya, semua memang harus proses ya. Jadi istilahnya tuh nggak bisa instan. Semua Google sendiri kalau ingin dapat uang dari Google itu juga nggak bisa instan. Kita katakan kita bikin web, kita nulis saja artikel, tapi langsung dapat uang nggak bisa. Jadi ada proses yang harus dilalui ya. Ini saya ambil contoh itu pakai, jadi gini, ini saya bicara tentang cara gimana dapat Google AdSense dari blog. Jadi ini khusus untuk orang yang suka nulis. Jadi istilahnya aku tuh suka nulis Mas, aku penulis, jadi suka nulis. Jadi pengen tulisan katakan ya terserah tentang artikel tentang kesehatan, tentang istilahnya pendidikan atau tentang apa istilahnya itu, tentang teknologi seperti itu bisa. Tapi yang paling penting ini ya, tulisannya itu harus original ya. Jadi istilahnya nggak boleh copy paste seperti itu, tidak disarankan. Soalnya kita harus benar-benar original, terus kasih gambar begitu. Ini yang pertama, ada 4 langkah. Yang pertama itu persiapan. Kita harus memiliki blog atau WordPress. Ini bisa pakai blog biasa, blogspot bisa, pakai WordPress bisa. Tapi di sini saya menjelaskan tentang WordPress. Kenapa Mas kok blog? Kok nggak daftar pakai blog? Karena kalau WordPress itu kebanyakan sebagian orang itu hampir semuanya bisa. Jadi istilahnya untuk orang awam itu bisa diikuti gitu loh.
Ini berisi artikel original dengan domain dan hosting yang berbayar.com. Mas, kenapa kok nggak pakai yang gratisan? Nggak bisa kalau Google. Kalau AdSense itu harus pakai yang domain yang LTD ya, yang hostingnya itu yang harus berbayar seperti itu. Ini, terus yang kedua adalah pendaftaran dan verifikasi, juga sama seperti yang tadi. Jadi kalau kita mau daftarin ke Google Search Console, jadi kita punya website. Mas, aku mau webku biar terkenal ya apa Mas? Biar masuk ke Google itu gimana sih Mas? Ya itu memang harus dipakai dari Google Search Console tadi. Memang kita harus verifikasi seperti itu. Terus kalau yang ini kedua ini tadi mendaftar Google AdSense juga sama seperti kayak sama Search Console juga, kita mendaftaran, verifikasi profil, kepemilikan blog dan peninjauan. Jadi ketika sudah verifikasi peninjauan, verifikasi profil dan kepemilikan, itu nanti menunggu peninjauan dari Google ya. Dan ini biasanya nunggunya itu antara 3 hari sampai 2 minggu sampai 1 bulan biasanya seperti itu. Tergantung dari kontennya blognya ini yang buatannya kita. Terus yang keempat adalah laporan saldo tahun traffic. Nah, seperti itu. Ini kalau mau daftarnya Mas, daftar Google AdSense di mana Mas? Ini Mas. Di www.google.com/adsense/start. Ya. Tinggal nah ini. Cara pendaftaran Google AdSense. Ini kalau ingin dapat uang dari Google beneran. Lengkapi pendaftaran Google AdSense, masukkan nama situs. Jadi misalnya punya nama ya, nama webnya, yang pakai domainnya berbayar.com, .co.id, .my.ic, my.id, bisa pokoknya intinya berbayar. Terus kisi ya ini namanya jadi jangan fiktif ya. Jadi istilahnya harus real. Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan uang dari Google AdSense, jadi nama websitenya, terus nama negaranya, ini menyetujui dari persyaratannya Google. Nah ini Google, nah ini setelah kita daftar pertama ada 3 langkah yang wajib diikuti ya kalau kita ingin dapat uang dari Google. Ada 3 langkah, yaitu langkah pertama itu beritahu kami tentang Anda. Jadi misalnya Google ingin tahu siapa kita, masukkan namanya, lengkapi profil ini pembayaran pelanggan seperti namanya, akunnya, nama, alamat, kota, provinsi, kode pos. Nanti jangan lupa klik kirim. Ya yang real. Setelah itu ada langkah yang kedua. Ini juga sama. Ini Google AdSense. Jadi istilahnya langkahnya kedua ini kita diminta verifikasi. Istilahnya kita yang daftarin webnya tadi itu beneran punya kita atau bukan? Oh, punya kita beneran Mas. Ya, nanti Google akan ngecek. Ya ini, nanti diklik tadi itu nanti akan muncul dapatkan kode. Ini yang kita upload ke websitenya kita. Jadi nanti diklik daftarkan kode nanti akan muncul ini. Ini kita akan upload. Jadi istilahnya ditempel. Jadi istilahnya di dalam headnya. Jadi Google itu minta kepemilikannya. Saya ambil contohnya. Nah ini tampilan yang berbayar ya. Nanti milih di tampilan di oh yang ini nih tadi itu yang gratisan, karena yang berbayar. Memang beda Mas, beda, tampilannya beda. Kalau yang gratisan itu tidak bisa nambah plugin. Nah ini, kita diminta Google untuk verifikasi. Cara verifikasinya gimana Mas? Kita buka di tampilan di WordPress, nanti pilih di editor berkas, nanti kita diminta, terus cari di header.php, nanti kita diminta ini, nguploadin aja. Jadi yang punya Google tinggal diupload di antara head-nya ini. Nah, ini yang diminta Google, tinggal diperbarui berkas seperti itu. Ini cara verifikasinya Google AdSense ya. Jadi selain kalau kita punya web ini, kalau yang gratisan kalau tadi itu, kalau gratisan ini nanti plugin-nya nggak bisa. Ini yang gratisan dia untuk plugin itu nggak bisa, nggak ada plugin-nya itu nggak bisa. Ini WordPress.com ya. Kalau tadi ini apa istilahnya berbayar. Jadi domain dan hostingnya BS sendiri.
daftar Google AdSense. Ini langkah yang kedua tadi ini. Nah, ini ya, dapetin Google AdSense tadi sama seperti tadi langkahnya. Kita buka di hostingnya tadi, tinggal upload tadi. Ini kodenya, jadi dapatkan kodenya tadi. Setelah selesai, kita ada langkah yang ketiga. Ketika tadi sudah sukses, ini nanti muncul, sudah berhasil, keterangannya berhasil. Kita langkah ketiga ini butuh peninjauan dari Google. Jadi pertama kita lengkapi datanya kita, yang kedua itu tentang verifikasi dari websitenya kita, yang ketiga kita butuh peninjauan dari Google. Nah, nanti kalau langkahnya tiga tadi ini, tinggal klik minta peninjauan. Dan nanti di sini kelihatan, jadi kembali ke halaman utama Google AdSense, nanti muncul ya. Sekarang ini butuh waktu antara 3 sampai 14 hari untuk lihat websitenya kita. Jadi selama kita menunggu, kita rajin-rajin menulis. Jadi istilahnya kalau kita sukanya komputer ya, kita nulis tentang artikel tentang komputer, tentang kesehatan, ya kita nulis tentang kesehatan. Yang penting originalitasnya. Jangan copy paste, jangan. Soalnya Google Google itu pinter. Misalnya Google itu bisa tahu kebiasaan kita, tahu. Soalnya nanti Indio sekarang nanti ada namanya. Oh ya ini ada beberapa contoh. Jadi kalau ketika sudah Google AdSense sudah disetujui, nanti tampilannya seperti ini ya. Ini nanti ada di sini ya. Ini ada keterangannya di sini, penjelasannya. Ada yang namanya RPM halaman, itu harga iklan rata-rata setiap 1000. Jadi Google itu akan membayar setiap per 1000. Jadi per 1000 ya, satu iklan per 1000. Jadi per view. Terus tayangan itu merupakan total berapa kali iklan ditayangkan dalam blog kita. Klik merupakan berapa kali iklan yang ditayangkan pada blog kita yang diklik oleh pengunjung. Jadi kalau diklik itu pasti dapat uang. Tapi intinya gini, jangan main curang ya. Kadang-kadang namanya pengen cepat dapat uang, aku minta tolong konco kue bukan iki, diklik kan jangan. Google tahu gitu. Ya seperti itu. Terus CPC adalah cost per klik. Jadi biaya yang ditawarkan advertise atau pemilik iklan untuk tiap iklan. CTR yaitu click through rate, yaitu perbandingan dalam bentuk persentase untuk menghitung antara jumlah klik dengan jumlah unit iklan yang bersangkutan tampil seperti itu. Terus ini saya ambil lagi. Nah ini, setelah kita sudah terima Google AdSense, apakah kita dapat langsung uang? Belum. Jadi gini, Google AdSense itu juga harus ada nih. Jadi ada beberapa aturan ya. Ini kita juga harus diminta isi. Jadi akun di pembayarannya di akun pembayaran. Jadi istilahnya pilih di pembayaran, klik info pembayaran. Nanti di akun pembayaran nanti diklik ya datanya kita. Terus untuk gini, ini ada jadi gini. Untuk mencairkan Google AdSense kita butuh PIN ya, PIN dari Google. Jadi yang pertama itu syaratnya itu bukan akun AdSense bug atau banned. Jadi istilahnya itu ditolak sama Google. Memang karena kontennya itu ada yang banyak yang melanggaran lah istilahnya. Terus yang kedua itu hanya bisa verifikasi ketika sudah ambang batas 1.300 ini. Jadi ketika modalnya 1.300, katakan Mas penghasilan itu sudah 100.000, 200.000 dan tapi belum bisa. Karena ini sudah ambang batasnya ini. Atau mungkin jadi gini, ini 1.300 ini kalau withdraw ya, withdraw itu istilahnya kalau bisa dicairkan itu minimal 300. Kalau kurang dari itu nggak bisa. Tapi kalau untuk permintaan request minta PIN-nya dulu aku dari Google bisa. Tapi minimal ini 10% dulu, $10. Jadi seperti itu. PIN ini dikirim melalui jasa kurir pos. Proses pengiriman sekitar 2 minggu atau lebih. Fungsinya itu sebagai identitas kenegaraan dan alat pembayaran yang dilakukan agar kita tertinggal. Verifikasi Google ini, verifikasi PIN-nya itu Google ada dua, yaitu melalui identitas, jadi fotokopi ini foto KTP, SIM, dan seperti ini. Tahap kedua itu nanti diunggah foto lagi. Itu validasi kalau asli atau enggak. Seperti itu. Ini laporan Google AdSense. Jadi laporan Google AdSense itu bisa dibentukkan Excel ya. Nanti hasilnya bisa tahu nanti hasil dapat berapa sih Mas, aku bisa. Ini ada ini keterangannya, kalau penghasilan tertaksir itu akan berubah. Jadi penghasilan tertaksir itu berubah ketika trafficnya itu kita naik atau turun. Terus RPM halaman itu harga iklan rata-rata setiap 1000 tampilan halaman. Ini hitungnya per 1000 ya. RPM halaman IDR ini dihitung dengan membagi
penghasilan tertaksir dibagi dengan kunjungan halaman. RPM tayangan yang dihitung dengan membagi antara penghasilan tertaksir dibagi tayangan. Tampilan aktif terlihat ini. Jadi perbandingan antara tayangan dilihat dikalikan dengan penghasilan tertaksir. Jadi ada rumusnya ya ini. Seperti itu. Terus klik laporan untuk menampilkan berapa iklan yang ditayangkan pada pengunjung. Ini tampil contoh lagi ya. Ini contohnya. Bisa dilihat ya. Nah, ini kalau Google AdSense disetujui. Google AdSense disetujui. Tampilannya seperti ini. Jadi ada RPM-nya, nanti ada laporannya. Sama nih semua harus online ya. Jadi misalnya seperti itu. Ini seperti ini, nanti ada tampilannya seperti ini. Ada kunjungan halaman, RPM halaman, tayangan, RPM tayangan, seperti itu. Nanti tinggal diklik pengaturan, ini. Nanti bisa diekspor. Ini tinggal diekspor aja ke Excel untuk lihat hasilnya tadi itu. Kembali lagi ke materi. Seperti itu Google AdSense. Nah, ini daftar Google AdSense. Nah, dulu. Ini hasil dari ekspornya tadi. Google AdSense seperti ini. Jadi penghasilan tertaksir, ada RPM, jadi RPM halaman, tayangan, RPM tayangan, tampilan aktif terlihat, klik seperti itu. Nah, ini ya rahasia agar terima Google AdSense. Ini. Jadi Google AdSense tampilnya kayak gimana sih iklannya? Ini seperti kayak di atas ini. Ada tahu-tahu ada iklan gitu. Blog memiliki artikel yang banyak dan originalitas ya. Terus umur blog atau domain sebaiknya di atas 3 bulan atau lebih. Terus gunakan plugin Google Sidekick itu untuk terhubung dengan Google Analytics dan Google Search Console. Jadi Google itu ada sendiri plugin khusus WordPress namanya Google Sidekick ini. Ini bisa nanti websitenya kita itu untuk bisa terhubung dengan Google Analytics dengan Google Search Console juga bisa. Terus desain blog itu yang rapi seperti navigasi yang jelas. Jadi Google itu nggak pengen tampilan itu terlalu roto-roto itu. Kalau untuk kita nyari Google AdSense nggak usah. Jadi istilahnya left to right. Jadi istilahnya artikelnya sebelah kiri, menunya sebelah kanan. Terus blog tidak boleh mengandung unsur rasis, sara, perjudian, dan pornografi. Seperti itu. Terus ini ada lagi. Ini aturan agar tidak di-branded. Jadi istilahnya. Nah ini, tadi kalau ingin dapat uang di Google AdSense itu memang harus, maksudnya saran saya, iklan AdSense di blog sendiri. Jadi mentang-mentang sudah muncul iklan ini langsung di blog, klik, jangan. Terus jangan pasang iklan AdSense yang berdekatan. Jadi istilahnya, jadi iklan Google itu sebenarnya bisa diatur dari WordPress bisa. Jadi tampilannya itu bisa diatur. Tapi jangan, istilahnya ada tombol satu di tengah terus ditutupin iklan semua biar iklannya diklik. Nah, jangan seperti itu. Terus jangan pakai plugin atau software tool yang misalnya berbahaya, istilahnya yang main curang lah, istilahnya itu ingin cepat mendapatkan traffic seperti itu. Terus jangan copy paste dari blog lain. Jadi istilahnya itu artikel itu jangan di copy paste. Jadi aku males nulis, akhirnya di copy paste nah blog itu. Terus jangan suruh orang lain untuk klik iklan di blog kita. Ya itu tadi di share, klik biar lu melanggar aturan Google AdSense. Ya itu ntar ini latihan soalnya. Ya mungkin ini kalau sudah jadi gini, ini mungkin ada 4 soal gampang kok ini. Tapi mungkin banyak latihan ya. Jadi kebanyakan ini kalau yang saya ajarkan banyak latihan. Jadi buatlah halaman fanpage Facebook, kemudian buat postingan menggunakan copywriting foto dari usaha Anda. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya usaha, tolong dibuat fanpage-nya. Jadi di Facebook, jadi buat halaman. Mas buat apa Mas kalau buat halaman? Nanti tujuannya kalau panjenengan sudah punya apa istilahnya itu, punya website, punya Instagram, itu bisa terhubung ke semua.
Jadi secara nggak langsung akan meningkatkan traffic seperti itu. Terus habis itu tugas kedua ini buat akun Instagram dari kan usahakan rapikan ya username, bio, link to web, gunakan optimasi hashtag. Jadi kalau ketika ada postingan tadi jangan lupa pakai yang ini ada optimisasi hashtag ini. Jadi kita produknya jilbab atau properti. Nanti ada muncul hashtagnya, hasilnya dari hashtagnya itu tinggal copy paste tinggal dipastikan di Instagramnya kita. Ketika ada itu. Nah ini kalau sudah ini itu yang dua itu mungkin agak gampang ya. Yang tiga ini apabila punya website atau blog yang memiliki domain dan hosting, coba daftarkan Google Search Console. Jadi kalau sudah punya website, pas aku sudah punya website mas, sudah dicoba dicarikan Google muncul nggak pencariannya? Itu nggak muncul mas. Coba buka daftarin di Google Search Console untuk biar diindeks Google. Terus yang keempat ini, apabila Anda sudah punya blog dan domain hosting berbayar, coba daftarkan Google AdSense. Kalau ingin dapat uang, coba daftar Google AdSense. Itu dari saya, nanti mungkin bisa diteruskan dengan tanya jawab dan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Bu. Terima kasih Pak Dea Ari atas pemaparannya. Nah ini juga kami adalah dapat ilmu lagi nih karena termasuknya rumit ya untuk membuat. Jadi kalau yang nggak familiar kan benar-benar harus mengikuti step by stepnya satu-satu. Dan terima kasih tadi juga sudah diberikan soal latihan. Jadi bisa ada apa namanya gambaran gimana sih kita untuk mengimplementasikannya yang sudah dijelaskan oleh Pak Dea Hari tadi. Nah, kita akan masuk ke sesi exercise. Jadi ini kita ada waktu 15 menit, boleh bertanya atau ada misalnya ada studi kasus atau pertanyaan apapun yang terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dea Ari, bisa raise hand ataupun mencantumkan pertanyaan di kolom chat, kami persilahkan. Terima kasih. Iya, mungkin ada pertanyaan, nggak apa-apa, bisa di chat atau raise hand. Terus jangan lupa dicoba, nanti kalau ada latihannya dicoba, yang simpel-simpel aja, kan kita pasti punya Facebook ya. Kalau punya Facebook nanti kita buat halamannya, khusus usahanya Anda. Baik usaha properti, baik usaha asuransi atau usaha apa, itu bisa nanti dibuat fanpage-nya. Tujuannya memang fanpage itu untuk memperkenalkan produk kita. Jadi produk kita itu kadang-kadang orang nggak tahu, kalau dengan ada produk kita ada fanpage-nya, terus lebih ada website-nya, itu lebih gampang. Jadi misalnya orang ketika klik website kita itu hampir 90% itu berarti pengunjung itu tertarik dengan produknya kita. Kita tinggal jelasin di dalam website kita. Terus mas gimana kalau mengenai produk jasa seperti itu? Bisa, itu berarti produk bisa untuk produk, bisa untuk jasa juga bisa. Baik, jadi ini tadi kan juga sempat di sesi yang sebelum-sebelumnya itu kan ada pertanyaan. Misalnya tadi ada salah satu peserta yang misalnya segmen atau targetnya itu sudah jelas bahwa nanti itu audiensnya itu yang mungkin bahasanya harus sophisticated gitu kan karena ini level-level tertentu dari manajemen seperti itu. Nah, otomatis kan kita supaya untuk gain trust-nya itu harus buat website-nya terlebih dahulu yang bagus. Lalu untuk usaha apapun itu baik jasa maupun itu yang menjual barang itu tetap kita harus membuatkan akun Facebooknya ya untuk mengenalkan bisnisnya sendiri seperti itu ya Pak Ari ya. Iya benar. Kita setelah itu kita bisa buat ini sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan tadi. Kita buat halaman fanpage-nya dulu. Jadi kalau ada fanpage kan bisa informasikan juga ini kira-kira apa sih informasi tentang usaha yang kita miliki seperti itu. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Laurencia bahwa ada nih kliennya di Lampung tuh ternyata enggak di daerah sana tuh enggak terlalu banyak yang mungkin menggunakan TikTok atau segmennya mereka itu lebih banyak di Facebook. Otomatis kan harus menguasai nih gimana sih kita caranya atau create page-nya di Facebook seperti apa. Terus kita tadi bisa mengoptimalisasinya buat mengelingkannya ke Instagram itu gimana caranya. Seperti itu tadi sudah diinformasikan juga. Jadi kalau punya website
website atau blog yang ada Hmm. domainnya itu bisa langsung Iya. mereka daftarkan juga ke Hmm. Google Search Console. Jadi kalau ada orang Iya yang tanya, benar. Iya "Eh, benar. usahanya di mana?" Iya Di sini sini sini, benar. habis itu orang Iya. googling nggak keluar gitu kan, Iya, kayak iya benar trust-nya seperti jadi itu. Iya. berkurang kayak gitu, betul ya Iya. Pak ya? Iya, iya Jadi benar kita seperti itu. memang untuk bisnis Heeh. apapun itu penting gitu ya untuk kita Iya daftarkan benar. juga, karena Iya. kita punya nggak kita daftarkan ketika orang mencari nanti nggak Iya keluar gitu benar. ya Pak Hmm. ya, khawatirnya ya. Iya benar. Nah, Iya benar. lalu Heeh, benar. untuk memiliki sebuah blog dan domain dan hosting berbayar, coba Hmm. daftarkan di Google AdSense. Nah, ini kan Hmm. tadi kan juga sudah dicontohkan Hmm. nih ke Pak Ari nih. Kalau Hmm. misalnya nih Pak, tadi kan Bapak Hmm. bilang ini Iya. jasa juga bisa nih gitu kan. Nah, kalau Hmm. saya kalau misalnya produknya bareng saya kepikiran nih misalnya Hmm. Hmm. kita Hmm. jualannya kosmetik kayak gitu kan, kita punya Iya. produknya apa sih tadi kayak Heeh. serum, brightening serum seperti itu kan kita enak tuh misalnya Heeh. kita pertama buat, Facebook, apa Hmm. namanya, akun Facebook-nya dulu, Iya. fanpage-nya, sehingga Iya. ada informasi produk apa aja Iya bisa benar. kita itu, sistemnya mirroring ya berarti ya, Facebook sama si Instagram ini ya? Iya. Jadi yang Iya, kita upload mirroring, iya. akan Jadi langsung kalau ter-connect gitu ya, Pak, ya? iya benar. Iya benar, iya benar. Jadi gini, jadi kalau kita ya, jadi gini, kalau kita punya usaha, baik produk atau jasa, yang penting gini, kan Mas gini, sebaiknya kita itu saran saya punya akses digital tadi seperti yang dikatakan Bu Nina tadi itu, memang akses digital itu salah satunya website. Ini khususnya untuk produk baru ya, jadi banyak orang yang nggak paham tentang produknya kita. Kita mau jualan itu kadang-kadang, oh produk apa ini? Kan kita harus punya personal branding duluan. Jadi kita harus punya web dulu. Jadi Mas katakan, aku bikin web perusahaan Mas. Bikin yang sederhana dulu aja. Kemarin contohnya pakai WordPress.com. Coba daftar itu tinggal itu ada. Ini saya ambil contoh ya. Ini ada yang untuk yang ini simpel-simpel aja ya. Ini saya ambil contoh di ada nih. Ini aja namanya. Ini pakai gratisan. Mas tampilannya kalau sederhana seperti ini bisa diatur sebenarnya. Nanti belanja. Yang penting gini, memang kalau kita bikin ini namanya landing page, jadi istilahnya tampilan awal. Soalnya kalau kita mau beriklan di dalam Google, katakan Google AdSense, Google AdSense itu juga mempersyaratkan ada beberapa kita harus punya web. Jadi istilahnya harus ada web sendiri. Dan minimal ada tiga menu. Contohnya ya kita mau daftarkan di promo apa mana aja Google Ads. Mungkin Facebook nggak seberapa ya. Tapi kalau Google Ads dia mintanya ada beberapa. Jadi kalau kita bikin 3 menu, contohnya home, promo jilbab, promo Maret 2002. Dan istilahnya kalau pakai WordPress itu sederhana, pasti mudah gitu. Dan dia itu responsif. Jadi responsif itu bisa ngikuti, katakan dia kita bukanya pakai HP, bisa pakai itu juga bisa, terus pakai itu juga apa bisa. Ini pakai yang ambil contoh di. Kalau kita ingin tahu tampilannya, bentuknya masih bentuk tampilan, bisa nggak sih lihatnya tampilannya kok dalam bentuk tampilan dalam bentuk ini. Nah ini tampilan bentuk handphone bisa, dari web juga bisa dilihat. Tinggal di ini, kalau pakai Google Chrome pakai tinggal di more tool nanti tinggal di more tool, tinggal diarahkan ke developer tool. Nah, nanti tinggal ada pilih di more tool, developer tool. Nah, nanti kelihatan. Jadi kalau ingin tahu tampilannya webnya kita bentuk ini bentuk apa handphone, bentuk tampilan mobile seperti ini. Kalau bentuk tampilan web seperti itu bisa lihat. Ini cara bikinnya ini juga nih pakai yang gratisan ini. Saya bikin pakai gratisan sekarang. Pakai landing page saja. Yang penting penting dicoba ya. Kalau bikin istilahnya bikin web, bikin apa itu kita yang penting dicoba, jangan istilahnya nggak bisa instan sih. Jadi seperti itu. Jadi ini tampil ini contohnya yang dicek aja nih, Azara Fashion WordPress.com pakai WordPress biasa. Jadi nggak ada kata terlambat ya, mesti untuk usaha. Mas aku nggak bisa bikin web, belajar nanti mungkin WordPress.com dulu yang gratisan, nanti kalau sudah bisa nanti tinggal ganti domain hostingnya seperti itu. Itu Bu Bintang. Baik, terima kasih Pak Dea Ari. Ini tadi kami juga apa namanya jadi dapat banyak insight ini mengenai step by step-nya. Nah, tadi kan sempat di-share oleh Pak Dea Ari bahwa kita ada beberapa latihan ini yang bisa kita Iya, lakukan iya. kalau Oh kita ya. punya usaha atau punya bisnis ya kan.
yang pengen kita kelola gitu kan. Nah, Iya, ini kami setelah ini kami mohon izin untuk hmm, menginformasikan kepada peserta atau partisipan yang hadir pada siang hari ini bahwa kita ada kelas mentoring session itu melalui media Discord. Jadi di Discord nanti itu nanti akan kami share juga soal latihan dari Pak Dia Ari nih. Jadi bisa dikerjakan nanti ketika peserta ada waktu, jadi dikerjakan, lalu nanti bisa disubmit lewat Discord gitu ya Pak ya. Mungkin saya bisa sharing nanti. Di sini kami ada 2 tim atas nama Kak Aryo dan Kak Hewit yang akan membantu rekan-rekan atau sahabat Rif Guru yang akan join mentoring session di Discord nanti akan diinformasikan setelah sesi ini. Dari sahabat Rif Guru, apakah ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Pak Dia Ari? Hari ini topiknya ini pembahasannya cukup krusial, ini penting karena details banget ya, dan ini sangat bermanfaat sekali buat yang mau mempromosikan usahanya. bisnisnya, baik itu Iya, jasa usahanya, baik itu jasa maupun bentuknya barang. Jadi tadi kan kita udah belajar dari Bu Nina, udah belajar dari Kak Laurencia. Nah, sekarang saatnya kita implementasikan nih dengan ilmu yang kita dapatkan dari Pak Dea Ari nih, di mana kita misalnya punya usaha, apakah itu usahanya berupa contoh tadi saya misalnya saya bergerak di bidang agriculture atau pertanian misalnya seperti itu ya Pak ya. Misalnya saya mau sharing tentang hmm, atau iya, edukasi tentang pertanian hmm, smart farming misalnya ke petani milenial atau iya, anak-anak muda supaya bahasanya tuh iya, kayak gimana sih biar nggak complicated, biar lebih mudah dicerna. Itu kan tadi udah belajar copywritingnya juga dari hmm, Kak Nina. Tinggal bikin website landing lalu page, create iya, Facebooknya, landing page-nya tadi ya kita buat sehingga kalau ada misalnya usaha atau produk misalnya outputnya kita punya pepaya nih dari hasil pertaniannya itu hmm, juga bisa ini ya dijual atau dipromosikan juga gitu di Instagramnya karena tadi bisa di-connect juga gitu ya Pak Dia ya Pak Dia Ari ya Pak. Di iya, sini sudah bergabung rekan kami Aryo. Oke, Kak Aryo sudah bergabung. Jika sahabat Ribu ada pertanyaan lagi terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dea Ari, jika ingin dipraktekkan dulu nih, nanti kalau ada kendala di lapangan, misalnya mau tanya-tanya, boleh langsung bertanya di channel Discord kita. Saya minta izin waktu untuk kenalkan tentang Discord dulu ya Pak Ari ya. siap Bu Bintang. Bentar. Baik. Nah, eh, untuk nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini. Jadi ini kita nanti bisa mendaftar. Yang pertama kita itu bisa mendaftar itu download saja seperti biasa. Jadi kalau tampilan awalnya Discord itu kita mendaftarnya seperti mendaftarkan ke Facebook atau Instagram, menuliskan alamat email dan password. Lalu nanti kita bisa ada join beberapa link. Seperti contohnya ini kita di link Guru ini kita ada welcoming untuk new member, ada grup untuk announcement nanti. Jadi kalau ada semua informasi terkait pengumuman akan bisa dilihat di sini. Lalu di sini juga ada mentoring program. Nanti sahabat Guru yang ikut kelas ini nanti akan kita berikan linknya supaya bisa langsung join, sehingga jika ada macam tugas atau assignment seperti yang diberikan Pak Dia Ari
tadi bisa kami upload juga, lalu kita bisa memberikan informasi mengenai upcoming course dan mentoring juga di sini. Nah, seperti itu nanti, oke, baik, tunggu sebentar. Baik, nanti untuk masalah teknisnya ini tentang mentoring session berikutnya nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Nah, kita akan kembali dulu. Apakah dari sahabat Rifguru sudah ada nih pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Dia Ari? Kita bisa interaksi ya, diskusi langsung dengan beliau. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, bisa langsung raise hand dan open microphone atau dituliskan di kolom chat juga bisa. Aku sudah paham semua. Iya, khawatirnya ini sedang mencerna, sedang mencerna lalu ingin praktek langsung. Iya, jadi untuk iya, membuatnya tadi iya, kalau belum ada yang ingin website bisa prakteknya di ya, WordPress ya tadi membuat ya. iklan atau ya, iya Kalau di begitu WordPress.com seperti ya, tinggal gratisan kita. Iya seperti itu. Saya rasa banyak kok tutorialnya di Google juga banyak. Ya. Cuman kadang-kadang gini, permasalahannya itu kadang-kadang setiap tahun atau setiap bulan atau setiap berapa tahun itu tampilannya pasti berubah-ubah. Baik WordPress.com itu kalau tampilannya Google, tampilannya Facebook, tampilannya WordPress itu kadang-kadang itu berubah-ubah. Jadi kadang-kadang itu kalau kita lihat katakan 1 tahun yang lalu kan kadang-kadang di YouTube itu kan ada yang tutorialnya cara mendaftar di Google, apa mendaftar di WordPress.com. Tapi kita bukanya di 1 tahun yang lalu, pasti tampilannya pasti berubah. Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus banyak belajar. Jadi saya harus coba sih. Mas saya nggak ada waktu sih Bu, ya dicoba di selat apa maksudnya di ya kalau kita ingin istilahnya ingin bisa ya harus dicoba seperti itu. Banyak latihan intinya seperti itu. Baik, kalau begitu, jadi ini kami di sini guru akan mengencourage seluruh peserta untuk join mentoring session yang ada di Discord. Jadi setelah mempraktekkan ini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dia Ari, jika ketemu kesulitan kan bisa kita Ya, siap. tanyakan langsung Siap, ini. bisa, Nanti kita bisa. bisa komunikasikan dengan speaker yang memberikan pemaparan pada kali ini. Siap. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan apa-apa. Jadi kalau memang kalau kita punya produk baru, istilahnya ingin dikenalkan, itu memang saran saya sih memang kita bikin aset digital seperti website tadi itu, karena yaitu untuk promosi dari diri kita, apalagi khususnya katakan kita produk jasa, kita pasti akan misalnya sama kompetitor kan, misalnya kan saingan juga di Google, misalnya kan di pencarian Google masih saingnya, nah, kita harus bikin web ya, seperti itu, sering posting di Facebook atau di Instagram atau sering posting di fanpage juga seperti itu. Tapi kalau kita mau main organik ya, istilahnya organik itu main manual misalnya. Tapi kalau kalau organik itu memang kita nggak bayar, tapi kita maksudnya bayarnya itu cuma hanya domain hosting seperti itu dan bikin sendiri ya. Tapi kalau tapi itu tuh kita nggak bisa targeting, jadi segmen pasarnya yang mana tuh nggak bisa. Cuma kita ya lihatnya dari keywordnya tadi. Katakan kita contohnya jasa buat program Surabaya, itu ada pembuatan software Surabaya seperti itu. Tapi kalau kita mainnya di yang berbayar di paid itu misalnya kayak di Facebook Ads atau Google Ads, itu memang kita lebih segmented, jadi istilahnya lebih targetnya bisa kelihatan. Jadi istilahnya mau disasar usia berapa,
terus jenis kelaminnya laki atau perempuan, terus penduduknya mana yang mau bisa. Tapi ya itu memang dibayar untuk berikan tadi. Itu kalau mau yang organik kita dipakai Google Konsul itu aja. Nanti kalau mau yang berbayar bisa pakai yang Google Ads atau Facebook Ads atau Instagram Ads juga bisa. Seperti itu. Yang penting latihan sih itu sih. Soalnya kalau nggak latihan nggak akan bisa. Ya latihan. Semangat.